yang kami hormati Pak Asep, Pak Yun, Pak Perizinan, Dinas Perizinan, Pak Lurah, Pak Mandiano, Pak Kasat, Pak Sekretariat mewakili, Pak Gantani, dan para tokoh-tokoh senior di Kecamatan Mandiran, khusus di Kampung Jogokarian. Beberapa yang lalu memang saya sering mendengar ini Kampung Pancapekti, sementara yang dulu-dulu seperti yang disampaikan Pak Kasat Pol PP tadi, banyak namanya kampung-kampung yang lain. Maka sebenarnya saya ingin sedikit memberikan pemahaman bahwa kalau dulu waktu saya kecil itu ada namanya rukun kampung juga, tetapi konsepnya kok sepertinya berbeda. Dulu simbah saya yang daerah Bogor itu diundang Pak Haji itu karena sedikit yang haji jadi diajeni banget. Nah sekarang kan Pak Hajinya banyak. Nah begitu juga dulu Pak RK itu mau ketemu Pak RK aja lebih. Sekarang Pak RK membawai beberapa RW dengan konsep yang berbeda. Sementara banyak RW-RW yang menurut pandangan saya ini kan menjadi raja-raja kecil di wilayahnya. Sehingga Pak RK hari ini mungkin jadi ono Pak RW sing rumangsa sing di wilayah ini aku. Sehingga kadang Pak RK-nya Bapak Wisnu, orang berjini. Ketua Komisi Pak RW itu aku sing di wilayah. Pak RT bawaanku. Pak RK itu mumpung Yogyakarta ini saking sedang keras memberikan di Pak RK. Terus nanti pada acara RTM. komitmen Pancasila Karena yang terjadi di beberapa hal seperti itu. Maka ketika banyak kampung-kampung ini saya pernah berdiskusi bahwa ngopo to pakaian kampung, nek wong-wonge ya mung kuwi-kuwi wae. Sing aktif ya mung kuwi-kuwi wae. Kampung Pancapekti ana KTP, ana jaga warga. Di tempat saya itu ya itu saja. Terus saya punya pemikiran begini, bahwa di wilayah itu harus ada patron, harus ada orang yang disegani, harus ada sesepuh yang memang bisa mengatur beberapa kampung-kampung itu. Supaya apa? Supaya tadi apa yang disampaikan Pak Agus tadi, bersinergi. Maka apapun yang disampaikan oleh kawan-kawan Satpol terkait misalnya tadi disebut kerjasama kaitan anggaran, ya pastinya sepanjang itu baik untuk kampung pasti dari Komisi A sama mitra kerjanya pasti siap. Tetapi perlu dipahami juga bahwa iki ojo mung dadi jargon tok. Kampung Pancapekti, kampung ini, kampung itu, sehingga ada solusinya, ada follow up-nya. Sehingga ini dibutuhkan memang kerelaan atau kerelawanan dari masyarakat kampung itu sendiri. Sehingga bahasa-bahasa yang tak sampaikan tadi terkait dengan RW sebagai raja-raja kecil, ini bisa membaur, bisa menghilangkan egosentrisnya di wilayah masing-masing terkait dengan RW maupun RK, karena RW ini kan diatur di dalam perda, ya. Sementara RK dibuat di dalam perwal, sehingga nanti coba saya akan pelajari lagi sehingga ini bisa sinkron antara RW dan RK. Tugasnya orang nggak ditanya, oh kalau RK itu kan pasti untuk pembangunan dan sebagainya. Tetapi memang betul-betul bahwa RK ini menjadi sosok tokoh yang bisa mempersatukan RW-RW yang ada di kampung itu. Sehingga ketika ono sosok tokoh sing disegani
Maka saya yakin kampung-kampung atau RW-RW ini untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita warga terkait dengan kampung-kampung yang lain ini bisa dilaksanakan. Sehingga tidak hanya menjauh, hari ini kita seremoni untuk peresmian kampung-kampung yang lain. Tetapi memang ini betul-betul ini menjadi suatu inisiasi daripada Bapak Guru untuk menciptakan panca tertib ini. Ada tertib organisasi, tertib waktu, tertib kegiatan atau apapun yang positif yang bisa membangun. Jadi misalnya Joko Karyan ini kan sudah terkenal dengan mesinnya. Ini kan bisa bersinergi membuat suatu kegiatan yang memang itu bisa menunjukkan bahwa ini kekasan Joko Karyan itu ini. Sehingga harapan kami warga, para sesepuh senior yang ada di kampung Joko Karyan ini untuk terus melakukan kegiatan inovasi seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, dan bekerja sama kami dari Komisi A siap untuk membantu apa yang menjadi harapan dan keinginan para sesepuh atau senior-senior yang ada di kampung Joko Karyan. Terkait satu hal ini yang mesti dibanteni, kan bagaimana kampung ini bisa dibiayai oleh dana is, karena tanpa dana membuat kampung ini ya waduh iya gitu. Rasanya nanti maka kita sinergikan apakah ini bisa diadal terkhusus untuk kampung ini atau harus melalui jangkalan yang ada di kelurahan maupun di kecamatan. Saya pikir dari saya itu selamat kepada kampung Joko Karyan atas support dari Pak Lurah, Pak Mandranon, Pak Komandren, Pak Camat. Semoga ini bisa menjadi harapan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan, terima kasih kepada Ketua Komisi A Dewan DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Wisnu. Acara yang selanjutnya, acara nomor 6, yaitu paparan rencana deklarasi kampung Panca Tertib Joko Karyan kepada Bapak Agus Priyatno SHMH. Kami persilakan untuk memberi materi pada pagi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pejabat Wali Kota yang mewakili dan diwakili oleh Bapak Asep Besra, Bapak Nur Midi, Pak Wisnu dari anggota DPRD Komisi A, Pak Agus, Pak Mandranon, Pak Kapolsek mewakili, dan Pak Arno. Baik, dan juga teman-teman Ketua LPMK, tokoh masyarakat yang ada di kampung Joko Karyan, Kelurahan Mantri Jron, Kecamatan Mantri Jron. Mohon izin, saya di hadapan di sini bukan saya merasa pintar sendiri gitu atau yang ditokohkan. Sebenarnya ada tokoh-tokoh yang lebih pantas gitu ya dibanding yang lainnya. Tapi karena pada nggak mau gitu ya, kemarin sudah ditunjuk mana-mana pada nggak mau, akhirnya di anggap ke saya itu. Padahal saya jabatannya juga banyak itu, ketua RW, saya ketua Katana, juga FKDR kecamatan, banyak saya mau jadi nggak fokus di situ. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini ibaratnya amanah. Insya Allah saya akan melaksanakan apa yang diamanahkan oleh teman-teman kepada saya. Sebenarnya saya sudah membuat PowerPoint sendiri, tapi ada pesanan harus
diprioritaskan seperti ini ya saya manut. Meskipun nanti sebenarnya ada yang agak janggal gitu ya berkaitan dengan ini nanti, tapi saya nanti tambahkan sesuai dengan realitas yang ada di Kampung Jogokaryan. Yang disampaikan Pak Wisnu, ikon kita itu tetap apapun itu tetap Masjid Jogokaryan. Itu menjadi tolak ukur lah berkaitan dengan yang ada realitas yang ada di Kampung Jogokaryan. Langsung aja. Ini realitas kampung, lingkungan kampung Jogokaryan. Kalau saya lihat sini ini nggak aneh, saya lihat saya gambarnya kayak gini. Tapi imajinasi ya. makanya saya nggak lihat. Kalau tak lihat tapi ini kok nggak ada di kampung Jogokaryan. Tapi kalau lihat contohnya ini di kampung Taman kalau nggak salah ini ya. Yang kemarin juga ini kalau di Jogokaryan sepengetahuan saya nggak ada seperti ini. Tapi yang banyak di kampung Jogokaryan dikaitan dengan lingkungan adalah lahan kosong atau lahan terlantar, termasuk miliknya sebenarnya pemerintah. Ini rumah dinas sebenarnya dinas pajak atau keuangan milik pusat ya, itu terlantar itu Pak. Itu rumah di wilayah saya juga ketua RW jadi tahu. Termasuk di sini ada rumah mantan pejabat atau termasuk di depan ini rumah pelukis top itu terlantar semua Pak. Artinya nggak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Itulah yang terjadi, tidak hanya mungkin cepat ya, artinya melihatnya cepat itu, tapi juga menimbulkan hal-hal yang maaf mungkin bisa menimbulkan apa ya, bisa menimbulkan penyakit sosial. Pertama banyak hewan-hewan liar di sana di wilayah Pak RW Mujiono itu ada lahan yang cukup luas di sana itu lahan kosong, itu rumputnya minta ampun, dia ular, biawak, terus ya bangsa itu termasuk yang di sini biawaknya ada juga. Itu yang itu. Dan hampir semuanya di wilayah kita atau di wilayah kampung yang terdiri dari 4 RW 18 RT itu banyak lahan kosong. Artinya yang punya termasuk di wilayah jalan Parangtritis itu ada lahan kosong dulu miliknya pengusaha top gitu. Tapi terus dijual, maaf, yang punya maaf ya etnis. Dan sekarang itu yaitu diambil itu yang menjadi problem itu nanti tidak hanya masalah lingkungan tapi juga maaf bisa menjadi penyakit masyarakat karena di situ juga maaf kadang-kadang kita temukan botol-botol kopi miring itu yang nanti akan berkembang seperti itu. Oke, lanjut ya akar permasalahan ya. Kalau tadi contohnya seperti itu adalah pembuangan sampah sembarangan, jalan yang sepenuhnya bersih dari pembuangan bungkus sampah. Kalau di sini ya tadi yang saya sebutkan, lahan kosong, efeknya yang dimanfaatkan membuat mata atau kita sempat lah belajar. Terus juga tadi banyak hewan liar dan itu menimbulkan juga bisa lebih lanjutnya ke tindakan penyakit masyarakat. Tidak hanya pembuangan botol tadi, bisa untuk kongkong-kongkong, maaf, kadang-kadang bisa juga dalam bayang saya untuk pembuangan alat bukti yang mungkin bisa digunakan sebagai tindak kriminal. Itu pernah ada gitu, seperti itu, termasuk di wilayah saya. Terus, pembacaan masalah. Barangkali seperti ini, membiarkan gerakan serentak membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti. Kalau di wilayah kita, di wilayah Kampung Jogokaryan itu sudah ada bank sampah. Termasuk di wilayah saya RW 12 itu ada bank sampah yang itu bisa dioptimalkan. Tapi memang sampai sekarang batasnya belum bisa diolah, tapi cuma ditemukan yang dipilah-pilih yang bisa dijual gitu. Karena belum punya kreativitas seperti bank sampah yang lain gitu. Di kampung atau di RW lain juga seperti ada di wilayah RW 11, di wilayah 9 juga ada seperti itu. Terus kerjasama dengan RT dan RW dan pengurus kampung untuk mengedukasi dan teguran kepada warga yang membuang sampah beneran dan pengelolaan bank sampah. Itu tadi seperti itu. Kalau yang lainnya seperti itu, sama kampung, kita juga ada masjid juga. Ikonnya tentu masjid. Kalau kalian itu masjid kita, pengurus kampung, pengurus wilayah RT RW itu sinerginya dengan masjid. Karena yang punya anggaran itu malah masjid, Pak. Donyanya CSR banyak gitu. Termasuk umpamanya membuat anu sampah, terus rumah layak huni, terus yang KMS,
macam-macam itu memang dari kecil ya, khususnya dari Jogja Karyan. Terus memanfaatkan lahan kebun karet dengan penanaman toge dan sayur. Selama ini belum dimanfaatkan. Tapi saya setuju ketika mau ditanam di situ yang ada cuma pisang sama tempat ternak burung dara sama ayam tak biarkan itu. Terus pembuatan penanda larangan buang sampah sembarang. Sebenarnya kalau ini sudah hampir semuanya, tapi karena ini kan lalu lintasnya banyak ya Pak ya, tidak hanya warga kami di Jogja, apalagi waktu kemarin ketika sangat diduga TPA itu dan mengambil sampah itu tidak ada, ya efeknya banyak warga yang tuh gitu, kayak apa tempat-tempat gini, termasuk warga itu tidur atau mau yang berbunga itu tempat sampah yang banyak. Tapi setelah ya bisa diangkut, terus itu bisa kembali, itu yang agak penting. Terus oh ya, ini keperluan yang dibutuhkan media tanam, bibit sayuran, sepatu tangan buang sampah, sembarangan ya bisa diolah. Tadi sampah bisa diolah menjadi tidak hanya sampah, tapi juga pupuk olahan. Stakeholder yang terkait, Lurah, RT RW, CSR, Satpol Kota, juga Dinas Pertanian Pangan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, PMK dan Kepala Kampung. Sebenarnya tadi saya sudah menyebutkan ada masjid sebagai salah satu stakeholder yang menjadi ikon, karena di atas sana itu di masjid ada punya pertanian, tanam sayur, ada ternak lele di atas di otak itu ada 3 itu kita juga sudah membangun ibaratnya untuk ketahanan pangan warga kita. Warga di wilayah Jogja Karyan banyak yang warga-warga yang punya apa namanya ternak lele cendol. Dulu ada program lele cendol di wilayah kita, termasuk saya juga punya lele cendol di wilayah saya, tapi saya tempatkan di wilayah kampung lain di Mati Cendol karena lainnya ya biayanya cukup banyak. Gitu terus. Pelaksanaan dilaksanakan atau agenda acara ini dilaksanakan bulan Juni. Juni sebenarnya nanti insya Allah ada tindak lanjut dari ini yang dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Pertanian, Pangan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelurahan, LPK dan Kampung, dalam ini RT dan RW dan CSR dan masjid. Itu contoh gambar yang sudah dilakukan. Ya, ini harapan dan Kampung Jogja Karyan agar untuk khususnya di dalam Pancar Tertib, lebih khususnya kepada masalah lingkungan. Sebenarnya saya juga akan mau sedikit ya mungkin improvisasi, maksud saya juga akan gitu. Kita ini kan wilayah Jogja Karyan atau Kampung Jogja Karyan itu dibanding 4 kampung yang lainnya di Kelurahan Mantri Jurang ada 5 kampung. Ini yang paling krusial. Pertama dari sisi jumlah penduduk, termasuk dari sisi KMS kita itu terbanyak itu, sepertiga dari wilayah kelurahan. Kalau data sebelum COVID itu ada 319 KMS, itu sepertiganya itu di wilayah Kampung Jogja Karyan, dan paling banyak itu di wilayah RW 10 wilayahnya Pak Eko Teguh itu. Dan problem sosial yang tertinggi itu di wilayahnya Pak Teguh. Nah, makanya waktu itu saya Pak Teguh aja yang jadi ketua komenterinya, bukan saya. Kalau wilayah saya itu paling aman itu. Selain wilayah RW 9. Tapi yang paling banyak itu mungkin kasus politik gitu ya. Agenda politik itu krusial tingkat tidak hanya lokal, nasional itu ya wilayahnya itu. Pokoknya wilayah Jogja Karyan Gang Cuwili itu udah terkenal itu. Tinggal udah pada setiap 5 tahun, 5 tahunan pasti di sana itu udah terjadi seperti itu. Itu yang terjadi. Dan kita dengan saya nanti kalau masalah perlulah mungkin dari dinas terkait
berkaitan dengan masalah sosial, khususnya itu mungkin ada semacam sosialisasi dan lebih intens terhadap wilayah Jogjakarta berkaitan dengan hal itu, masalah wawasan kebangsaan, masalah seperti itu. Ada sekolah Pancasila di Pak, kalau itu ada. Terus yang lainnya gitu, terus masalah lingkungan yang paling krusial setelah lahan kosong adalah soal pembuangan sampah atau kotoran para penjual misalnya ke saluran sampah. Itu kalau kemarin pas Ramadan itu kan banyak ya sisa-sisa makanan dimasukkan itu, dan ketika banjir udah baunya minta ampun itu yang di sini karena itu menjadi problem sendiri lingkungan berkaitan selain itu yang ada ini. Kalau soal tadi gambar itu nggak ada di sini, tapi yang tadi lahan kosong atau lahan terlantar, terus pemanfaatan warga atau pedagang kaki lima membuang sampah di atau kotoran sisa makanan di saluran air limbah, saluran air hujan itu banyak, sehingga ketika ada banjir itu muncul baunya minta ampun itu Pak. Itu yang terjadi. Dan juga masalah mungkin karena ada, kalau nggak salah ada dinas perhubungan, adalah soal bahu jalan, pemanfaatan jalan, termasuk sebenarnya penggunaan jalan. Hampir semuanya di gang kita itu ada gundukannya, termasuk di wilayah saya. Di RW Jalan Suripto, Jalan Modang, Jalan Cokli, ada gundukan semuanya Pak. Kenapa dibuat itu warga? Termasuk di sana. Karena banyak pengendara luar kota